YouTube channel. Don't forget to like and subscribe and turn on the bell button. Enjoy, guys! Enjoy! Ya, jadi kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu tema kita, Pandanglah kepada Yesus. Baik, kita akan mulai. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Sudah sama-sama tunduk kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menyaksikan akan kebaikan Tuhan di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan kesehatan kami, bahkan di dalam kehidupan kami beribadah bersama-sama. Tuhan, kami percaya bahwa setiap kehidupan kami tidak ada yang terjadi karena kebetulan, tetapi itu semua oleh karena kebaikan Tuhan dan karena rancangan Tuhan yang damai sejahtera. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberikan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memenuhi hati kami, memberikan kelembutan hati untuk masing-masing kami, agar kami benar-benar dapat memandang kepada Yesus saja sebagai sumber kebenaran kami. Dan biarlah ketika firman Tuhan disampaikan, bantulah kami Tuhan, untuk kami dapat menurut akan firman Tuhan, oleh karena firman-Mu yang berkata, bukan manusia yang berkata. Bapa kami dalam kerajaan surga, berkati Saudari Jadi yang akan membawakan pembahasan firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh memampukan dia untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bantu kami Tuhan untuk kami benar-benar hanya melihat firman Tuhan saja, dan kami rindu Tuhan boleh menjaga kami dari segala pikiran-pikiran yang jahat, agar biarlah kami boleh terfokus dan boleh melihat Tuhan dan menurut kepada Tuhan, oleh karena kami benar-benar mau mengasihi Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Mungkin karena oke, ada yang sudah menyiapkan Alkitabnya masing-masing? Oke. Hari ini agak berbeda karena kita belajar biasanya mungkin kalau Bapak Jerry atau Bapak Max yang membawakan tidak pakai peraga, tapi saya kurang pede. Jadi saya lebih senang pakai peraga supaya pandangan orang nggak ke saya tapi ke alat peraganya aja. Oke,
pada sore ini kita akan membahas satu topik yang judulnya adalah boleh dibuka kali ya? Satu topik yang judulnya adalah topik yang dibenci oleh setan. Kira-kira topik apa ya? Oh, ternyata setan ada membenci satu topik di dunia ini. Nah, kita akan bahas. Kalau dilihat di gambar ini ada setan dan ada juga orang-orang yang pakai blindfolded atau yang diikat dan matanya nggak bisa melihat ada dunia. Jadi kita tahu bersama bahwa Alkitab menunjukkan kepada kita semua dari awal buku Kejadian, setan itu sudah menipu manusia sampai akhirnya manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, yang serunya lagi, yang dia tipu itu bukan cuma Adam dan Hawa, tapi sampai ke sini-sini itu dia masih melakukan pekerjaan yang sama. Oke, kira-kira ada yang nggak tahu nggak? Apa pelajaran yang dia sudah tipu, yang seluruh dunia ini mengikutinya, ya kurang lebih hampir seluruh dunia mengikutinya. Tapi kalau bagi yang belajar Alkitab, dia nggak tertipu. Contohnya, pelajaran yang sudah kita pelajari tentang ada kuburan di sini, tentang keadaan orang mati. Benar atau salah? Kalau orang mati, pada saat dia mati, kita sudah pernah pelajarin ini sebelumnya ya. Kalau orang mati, pada saat dia mati, dia itu langsung arwahnya, bilanglah arwahnya, jiwanya langsung menuju ke surga, atau enggak kalau dia berdosa dia langsung menuju neraka. Benar atau salah? Ayo. Kayak puji Tuhan. Kita sambil mereview ya. Ya, kita sudah pelajari bahwa tidak seperti itu. Orang mati di dalam Pengkhotbah 9 ayat 5, Alkitab berkata bahwa orang mati itu tidak tahu apa-apa. Jadi rohnya itu bukan langsung ke atas, ke surga, ataupun langsung ke bawah, ke neraka, sama seperti yang selama ini mungkin kita ingat, atau selama ini kita dikasih tahu seperti itu. Tapi menurut Alkitab adalah orang mati dalam keadaan yang tidak tahu apa-apa, atau dalam keadaan seperti dilambangkan dengan orang yang tidur. Sama kalau orang tidur itu nggak tahu apa-apa, dan mereka nanti akan dibangkitkan pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Nah, kalau kedatangan Yesus yang kedua kali gimana? Benar atau salah kalau kedatangan Yesus yang kedua kali hanya sebagian orang yang bisa melihatnya? Contoh, ada beberapa mungkin berita, wah, Yesus ada menampakkan diri di sini, Yesus datang di tempat ini, atau di belahan Amerika bagian timur, atau belahan Amerika Selatan. Benar atau salah? Di dalam Wahyu 1 ayat 7 dikatakan bahwa Alkitab mengatakan setiap mata, jadi semua mata akan melihat dia di awan-awan. Yang kita mungkin sudah pikirkan bahwa kalau Tuhan Yesus ada di sana, misalnya contoh di BRR ini Tuhan Yesus datang, kira-kira itu benar atau tidak? Sesuai dengan yang Alkitab katakan atau tidak? Tidak. Karena apa? Pada saat kalau Yesus datang, dia akan datang bersama seluruh malaikat surga. Dia akan datang dan menjemput kita semua, dan semua mata akan melihat. Yang mati akan dibangkitkan dan memandang semua kepada Tuhan di awan-awan. Jadi dia tidak akan pernah menyentuh bumi ini. Jadi kalau dia datang, ada di tembok situ, itu tidak sesuai dengan apa kata Alkitab. Baik, selanjutnya pelajaran yang minggu lalu. Kalau setan bilang benar atau tidak bahwa kalau 10 hukum atau hukum Taurat yang ada di dalam Perjanjian Lama sudah tidak berlaku lagi karena Yesus sudah mati di kayu salib. Benar atau tidak? Benar.
Betul atau tidak? Ayo, dari pelajaran minggu lalu siapa yang datang yang minggu lalu ya? Apa yang dikatakan Alkitab? Coba buka di dalam Lukas 16 ayat 17. Saya cepat aja ya. Lukas 16 ayat 17 dikatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Jadi tidak benar menurut Alkitab. Kita sudah pelajari bersama di 2 minggu yang lalu di tempatnya Bang Edmond, bahwa hukum Taurat ini, 10 hukum, 10 perintah Tuhan ini, walaupun Yesus sudah mati, itu tidak pernah dibatalkan. Kalau misalnya dibatalkan, berarti boleh membunuh sekarang dong. Kalau misalnya itu dibatalkan, berarti kita boleh tidak menghormati orang tua lagi dong. Nggak perlu dong. Nah, jadi tidak pernah itu dibatalkan. Masih banyak lagi penipuan-penipuan yang lain yang akan kita pelajari di pelajaran-pelajaran yang akan datang. Nah, masih semangat semuanya? Amin. Mudah-mudahan masih semangat ya. Oke, kita lanjutkan. Penipuan yang setan lakukan, ternyata berbicara tentang penipuan setan ini, ternyata dia juga menipu orang-orang pada zaman Nuh. Ada air bah di sini kan? Pada zaman Nuh dia juga menipu. Menurut penelitian, orang-orang yang meneliti pada untuk zaman dahulu kala, ternyata kurang lebih pada saat zaman Nuh ada 2-3 miliar orang yang hidup di bumi pada saat itu. Bayangkan, kurang lebih 2-3 miliar orang. Banyak ya, jumlah yang lumayan banyak. Nah, dari sekian banyak itu, kira-kira berapa orang yang tidak tertipu? Contoh tertipunya dalam hal ini, Tuhan suruh Nuh membangun bahtera karena Tuhan bilang bahwa akan ada air bah. Lalu Nuh memberitakan ke semua orang, kasih tahu bakalan ada air bah. Tapi orang nggak pada percaya. Kenapa? Karena setan bilang, hei, sudah berpuluh-puluh tahun di sini nggak ada hujan, mau air bahnya gimana dong? Benar nggak? Kalau di sini nggak ada hujan nih, di sini misalnya padang gurun ya, yang nggak ada hujannya, padang pasir. Terus tiba-tiba Tuhan bilang, ada satu orang yang bilang ke kita semua bahwa kita akan ada air bah. Beberapa tahun yang akan datang akan ada air bah. Kira-kira semua pada percaya nggak? Nggak ada. Dan itulah penipuan dari setan. Firman Tuhan selalu diputar-balikan sama dia. Dan akhirnya yang tidak tertipu hanya berapa orang? Hanya 8 orang. Nuh, istrinya, 3 anak dan 3 menantunya. Hanya 8 orang dari 2-3 miliar orang tersebut. Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat 37. Boleh dibaca? Om Billy boleh. Ada juga kalau yang bagi nggak ada Alkitabnya, ada tertulis di sini. Ada yang bisa bacakan? Matius 24 ayat 37. Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Oke. Kata firman Tuhan apa? Pas waktu zaman Nuh, sama juga akan terjadi kembali di, dengan kata lain, akhir zaman. Siapa yang percaya kita hidup di akhir zaman? Amin. Amin. Nah, ternyata akan terulang kembali nih cerita yang seperti ini. Si setan banyak menipu, lalu yang percaya sama firman Tuhan cuma sedikit. Semoga kita semua tidak mengambil bagian dalam yang tertipu, tapi kita mengambil bagian dalam yang 8 orang ini. Oke. Oke. Kalau misalnya yang pelajaran yang akan kita bahas pada sore hari ini itu bertentangan atau bisa dibilang berbeda dengan yang orang seluruh dunia lakukan, perlu heran nggak kita?
akan pelajari itu bertentangan dengan seluruh yang dunia lakukan, sama seperti waktu zaman air bah Nuh. Kira-kira kita perlu heran nggak? Kok bisa sih gitu kan? Kok bisa sih berbeda dengan semua orang yang berpikir bahwa tidak akan ada hujan, tidak akan ada air bah? Kita nggak perlu heran, karena Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa tidak tertipu? Caranya adalah yang ada di depan kita. Ya, bagaimana? Nah, setan ini suka menipu. Bagaimana caranya supaya kita bisa tidak tertipu? Hanya dengan lawannya, dengan Tuhan, yaitu dengan firman Tuhan. Katanya kita coba buka di dalam Yohanes 8 ayat 32. Ada yang bisa bacakan? 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Apa kata Alkitab di sini? Kalau kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan apa? Memerdekakan. Oke, memerdekakan. Maksudnya adalah kalau kita tertipu sebelumnya, ketika kita mengetahui kebenaran, kita akan dimerdekakan. Maksudnya kita akan tidak tertipu lagi. Nah, tapi masalahnya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kadang kebenaran itu menyakitkan. Benar nggak? Ada kadang-kadang yang lebih baik kayaknya berbohong aja. Karena itu terlalu menyakitkan buat kita untuk ketahui. Tapi perlu saudara-saudara tahu bahwa Tuhan ketika memberikan kepada kita semua kebenaran, Dia tidak pernah menginginkan untuk melukai kita. Tapi apa katanya? Memerdekakan. Dia ingin memerdekakan kita. Ya kadang memang, tapi ada nggak sih yang suka di sini bilang, lebih baik saya tahu kebenaran walaupun itu sakit. Ada nggak yang suka begitu? Ada. Misalnya cewek-cewek sih, mendingan jujur deh walaupun sakit gitu. Puji Tuhan kalau memang seperti itu, karena itu akan memerdekakan kita. Oke. Nah, di dalam Alkitab mengatakan dalam Daniel 12 ayat 4, pada akhir zaman pengetahuan akan bertambah. Kalau dilihat di sini ya, kita tahu bersama zaman sekarang apa sih kayak yang nggak canggih coba? Gadget yang di tangan kita aja canggih banget. Lalu apalagi? Alat-alat yang seperti bisa ke ruang angkasa dan lain sebagainya itu canggih banget. Kereta cepat, paling cepat. Udah dibangun belum di Indonesia ya? Udah mulai ya? Tapi belum selesai ya, lagi proses ya. Nah itu aja udah canggih banget, bisa ke Bandung katanya cuma berapa jam gitu? 45 menit doang. Wow, makin lama pengetahuan itu akan bertambah dan semakin luar biasa. Tapi tahu nggak? Ternyata pada saat Alkitab tulis ini, pengetahuan akan bertambah itu bukan cuma pengetahuan secara sains dunia, tapi juga pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh Alkitab. Balik lagi. Jadi topik yang dibenci setan nih yang kita akan pelajari, kira-kira kalau kita pelajarin ini, setan ingin kita mengetahuinya atau enggak? Kalau dia benci biasanya dia nggak akan mau kita mengetahuinya. Nah kalau dia nggak mau kita mengetahuinya, biasanya dia akan mengusahakan agar kita tidak mengikutinya. Jadi apakah topik yang dibenci oleh setan? Teman-teman semua di sini, saya deg-degan sebenarnya. Karena yang tadi sudah dikatakan bahwa kemungkinan ini akan menyakiti, kemungkinan ini akan membuat bingung, kemungkinan ini akan mungkin jadinya membenci saya juga tidak tahu. Tapi saya rindu membagikan ini karena
Yesus bilang tadi, kebenaran itu memerdekakan kita. Oke, saya mau bertanya. Galatia 4 ayat 16. Saya yang baca ya. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, care group BRR, lalu saya akan menjadi musuhmu? Apakah kalau saya memberitahukan kebenaran ataupun Tuhan yang memberitahukan kebenaran kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di sini, lalu akan menjadi musuh Bapak, Ibu? Semoga tidak. Mari kita lanjutkan topik yang sangat dibenci oleh setan. Kita buka dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Ada yang boleh bacakan Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Ada sebuah pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada seluruh dunia di akhir zaman. Dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Ada yang bisa bacakan? Wahyu 14 ayat 6 sampai 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Tuhan dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Oke, pesan apa yang ada di sini yang saya highlight? Sembahlah Dia yang telah menjadikan. Ini untuk seluruh bumi di akhir zaman, berarti untuk kita juga. Oke, dibilang apa? Malaikat itu bilang apa? Sembahlah Dia ini siapa? Tuhan Yang dia ini yang menciptakan. Oke, berarti dia adalah sang Pencipta. Dia yang menciptakan. Jadi dengan kata lain, sembahlah sang Mencipta. pencipta. Anehnya, zaman sekarang di sekolah-sekolah diajarkan seperti ini. Benar nggak? Pusing. Kira-kira bertentangan nggak? Oke, baik. Zaman sekarang banyak sekali. Saya minta maaf kalau memang ada yang percaya pada ini. Saya minta maaf. Tapi Tuhan menunjukkan kepada kita pada saat sekarang ini bahwa Alkitab menyuruhnya kita menyembah Sang Pencipta. Lalu ada teori lain di dunia ini. Di dalam sekolah-sekolah kita diajarkan bahwa kita datangnya dari apa nih? Kera. Ya, dia kera, dia jadi manusia purba, semakin lama semakin berevolusi, akhirnya baru jadi manusia kita sekarang ini. Tadi di Wahyu, Tuhan mengirimkan pesan kepada seluruh dunia untuk menyembah Sang Pencipta. Oke. Kita kesini dulu. Jadi siapakah Sang Pencipta tadi? Jawabannya, kita pergi ke Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Boleh dibacakan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Kalian yang sudah mendapatkan boleh dibaca. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke, amin. Kata firman Tuhan, siapa yang menjadikan segala sesuatu? Yang menciptakan segala sesuatu. Katanya di sini siapa? Dia. Nah, kalau Dia ini, Dia lagi membahas tentang pada mulanya. Pada mulanya siapa? Firman. Berarti Dia ini adalah firman. Dalam ayat 14, coba boleh tolong dibacakan. 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Jadi siapa itu firman? Dia itu telah menjadi manusia. Nah, siapa yang telah menjadi manusia? Yesus. Anak Tuhan, yaitu
Yesus. Dalam Kolose 1 ayat 16 dikatakan, karena di dalam dialah atau di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu. Jadi yang malaikat tadi itu bilang, kalau menyembah Sang Pencipta berarti kita harusnya menyembah Yesus. Yesus. Oke. Dunia bilang kita atau setan dengan dunia bilang bahwa kita dari kera. Tapi Alkitab bilang kita diciptakan oleh Yesus. Itu berbeda, sesuatu yang berbeda. Nah, saya mau bawa ke sebuah ilustrasi. Siapa di sini yang suka melukis? Wow, Brother Max suka melukis. Baik, ada lagi Cirebon? Gaby mana Gaby? Gaby suka melukis ya. Nah, kalau kita lihat siapa pelukis terkenal Indonesia, ada yang tahu? Saya juga nggak tahu sih. Basuki Abdullah mungkin ya, zaman dulu. Atau siapa sekarang, SBY juga suka melukis kalau nggak salah. Nah, kalau di luar negeri, Gaby suka Gaby melukis ya. kan? Wow. Di Tuhan. Baik. Nah, kalau misalnya, maaf ya gambarnya agak buruk. Nah, kalau misalnya pelukis, seorang pelukis terkenal, Monet lah, Monet ya. Zaman dulu itu, setelah dia menyelesaikan suatu lukisan, biasanya apa yang dia kasih tanda? Kalau itu lukisannya dia. Tanda tangan. Oke, bisa tanda tangan, bisa juga apa? Nama, mungkin bisa inisial, kita pokoknya adalah yang dia kasih di pojok-pojok biasanya ya, di pojok-pojok lukisan itu kecil-kecil. Lalu itu entah nama, entah tanda tangan, entah inisial, entah apalah itu. Nah, kalau kita lihat dari seorang pelukis aja, biasanya ingin supaya dia sampai bertahun-tahun mendatang, walaupun dia sudah nggak ada juga, tetap orang bisa melihat pada saat lihat lukisannya, oh ini si ini yang melukis ya, oh ini si Gaby yang melukis ternyata ya. Baik, nah bagaimana dengan Tuhan kita? Katakanlah Tuhan kita melukis alam semesta, dunia dan seluruhnya. Melukis maksudnya menciptakan. Katakanlah dia melukis dunia, dia melukis isi-isinya, dan dia melukis manusia. Nah, kira-kira kalau pelukis aja pengen ada tanda di yang dia taruh supaya semua orang tahu. Kira-kira kalau Tuhan Yesus gimana? Dia yang menciptakan tadi kan kita sudah belajar bahwa dia yang menciptakan. Ada nggak tandanya? Apa sih tandanya dari kreativitasnya dia itu dia kasih? Yang mengatakan bahwa fix kita bukan dari keras. Kita balik ke buku yang pertama, dalam buku Kejadian. Kira-kira kita bisa melihat gak ya tanda ini di dalam buku Kejadian? Oke, sebelum membaca dalam buku Kejadian, taruh dulu di situ, buka dulu bukunya. Saya tanya sesuatu. Saya ingin menanyakan bahwa kalau 1 tahun ada berapa bulan? 12. Dapat dari mana itu perhitungannya? Ayo, SD atau SD kan ya itu ya? SD atau SMP? Tahu nggak perhitungan tahun itu kenapa bisa ada 1 tahun 12 bulan? Mantap. Mama Sheryl masih ingat. Jadi kenapa ada 1 tahun? Karena matahari lalu bumi mengelilingi matahari itu membutuhkan waktu 1 tahun. Sekarang 1 bulan ada 30 hari. Dapatnya dari mana? Sorry. 1 bulan ada 30 hari. Dapatnya dari mana? Bulan mengitari bumi. Ya. Ada bulan mengitari bumi. Itu membutuhkan 30 hari. Kurang lebih ya 29 berapa hari dibulatin jadi 30 hari. Nah, habis itu saya mau nanya lagi. Kalau 1 minggu 7 hari dapat dari mana teman-teman? Mantap kakak. Kakak bisa ngomong gitu karena kakak udah baca Alkitab. Coba yang lain. Saya pengen tahu ada nggak
bisa tahu, bisa ada sainsnya yang bilang bahwa 1 minggu kenapa bisa ada 7 hari? Secara sains ya benar. Ya, secara sains ada nggak yang membuktikan kalau secara sains 1 minggu itu 7 hari kenapa? Apa yang berputar dengan apa? Ada nggak? Kayaknya nggak ada. Sejauh ini sih saya belum menemukan itu ya. Baik semua peneliti dan lain sebagainya itu mereka kalau mau ditanya 1 minggu bisa dapat 7 hari dari mana juga mereka nggak tahu kenapa. Maksudnya fondasi mereka bisa membuat itu juga nggak tahu kenapa. Ya karena udah terjadi sebelumnya seperti itu. Jadi mereka hanya mengikuti aja. Nah yang anehnya kalau kita bukan aneh, kalau misalnya kayak kata kakak, karena tadi kita sudah tahu bersama dari dalam Alkitab, jadi kita tahu 1 minggu ada 7 hari itu datangnya dari penciptaan. Dalam 6 hari Tuhan menjadikan langit dan bumi, lalu di hari ke-7 dia beristirahat. Berarti ada 7 hari, makanya 1 minggu itu ada 7 hari. Nah, anehnya kalau memang semua sains dunia ini bilang mereka nggak tahu bahwa ini dapat dari misalnya entah si bulannya yang ngiterin bumi atau si buminya yang ngiterin apa lagi saya nggak tahu. Anehnya mereka nggak dapetin bukti otentik ya kalau bisa dibilang. Tapi di setiap negara, di setiap agama, di setiap budaya itu ngikutin pola ini, pola siklus 1 minggu ini. Ya kan kita juga kan ngikutin pola siklus 1 minggu ini. Mau kita agama apapun pasti ngikutin ini kan. Mau kita dari orang ras manapun kita ngikutin ini juga. Mau kita dari orang negara Rusia dan lain-lain yang sedang berperang sekarang ngikutin juga ini. Itu adalah bukti bahwa Tuhanlah yang menciptakan dunia ini, karena dengan 6 hari lalu 1 harinya beristirahat. Ini adalah suatu bukti bahwa kita bukan dari hasil evolusi. Tuhan sendiri yang menetapkannya. Oke. Nah, Alkitab mengatakan Tuhan yang menciptakan dunia isinya dalam 6 hari. Benar? Tadi. Lalu apa yang dia lakukan dari hari yang ke-7? Mari kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 1-3, boleh dibacakan? Kejadian 2 ayat 1-3. Apa yang Tuhan lakukan di hari yang ke-7? 1-3. Ya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan mengkuduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Oke. Jadi apa yang Tuhan lakukan di hari yang ke-7? Yang pertama dia Berhenti atau beristirahat. dia berhenti, atau dengan kata lain dia beristirahat. Dari ayat yang tadi terakhir nih, mana ya? Nah ini, dari ayat ini. Di ayat yang ketiga berarti ini ya? Ya. Oke, jadi apa yang dari ayat ketiga itu yang dia lakukan 3 hal. Yang pertama dia Berhenti, memberkati. sebelum itu dia Ayat 2 berhenti. ayat 2 maaf. Dia ayat 2 dia berhenti. Lalu selanjutnya dia Memberkati. memberkati. Yang selanjutnya yang terakhir dia menguduskan. Dengan kata lain, hari yang ke-7 ini hari yang spesial. Kenapa? Karena itu dia ciptakan untuk satu tujuan yang suci. Ada menguduskan di sini berarti dia mau itu menjadi sesuatu yang kudus atau suci. Dan by the way, teman-teman, hanya Tuhan yang bisa membuat sebuah hari itu menjadi suci. Manusia tidak bisa. Mau bagaimanapun, ya kalau udah Tuhan yang menciptakannya, pasti hanya Dia yang bisa menguduskannya. Oke, jika kita mempelajari Alkitab, hari ke-7 itu disebut dengan adalah
Di Alkitab dikatakan itu adalah hari Sabat. Itu adalah sebuah tugu atau tanda peringatan akan penciptaan. Jadi ingat tadi yang lukisan, lalu ada mark kecil, tanda kecil, entah itu inisial, entah itu apa, supaya orang selalu bisa mengingat bahwa lukisan ini adalah lukisannya Gaby. Misalnya G, apa sih Gaby namanya apa? G, hah? Jadi Jimmy yang kaget. Bapaknya yang mana nih? Oke, misalnya Gaby Tobing, GT. Nah, ini sama. Kenapa harus ada hari ketujuh? Bisa dong, Tuhan ciptakan ya 6 hari aja. Iya dong, ya udah selesai kok dia di 6 hari. Tapi kenapa harus ada hari ketujuh? Itu seperti tanda yang kecil tadi, bahwa Tuhan mau kasih tahu ke seluruh dunia, terutama ciptaannya, bahwa saya loh yang menciptakan dunia ini. Kalian bukan terbuat dari evolusi atau dari kera itu. Bukan, kalian itu saya yang ciptakan dengan tangan saya sendiri. Saya hembuskan nafas saya sendiri. Bukan kalian tiba-tiba timbul aja gitu dari kera, terus tiba-tiba langsung jadi manusia. Itulah kenapa harus ada hari ketujuh. Itu adalah sebuah tanda kreativitas Tuhan yang sedang melukis kita, supaya kita selalu ingat. Nah, kira-kira apakah iblis ingin supaya kita mengingat selalu akan bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan? Mau nggak? Kira-kira, kalau bapak ibu saudara sekalian di sini jadi si setan, mau nggak? Mau nggak semua ciptaan ini mengingat apa pro sama musuhnya? Oh enggak lah, dia nggak bakalan mau. Makanya itulah dia buat teori evolusi, supaya pikiran kita dituntun semuanya bahwa jangan-jangan memang gak ada Tuhan, kita timbul aja dengan sendirinya. Itulah makanya Tuhan ciptakan hari Sabat dan iblis menciptakan teori evolusi. Nah, Tuhan tahu awal sampai akhir. Dia tahu iblis itu akan menggunakan berbagai macam cara supaya kita lupa. Makanya dia juga ciptakan sebuah tanda yang tidak akan pernah bisa dihapus oleh manusia. Hari bisa dihapus oleh manusia nggak? Bisa nggak? Ya mau berhari-berhari mau gimana juga tetap aja kita lewatin hari itu kan? Nah, makanya dia ciptakan karena dia tahu bisa aja manusia ini lupa atau tertipu dengan si jahat. Nah, saudara-saudara, ternyata bukan cuma di penciptaan aja ada ini. Ternyata di dalam hukum Tuhan yang 2 minggu kita sudah pelajari, itu ada di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Keluaran buku kedua. Kita lihat tanda peringatan yang tadi dari Tuhan itu di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ada yang bisa bacakan? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Oke, baik. Review pelajaran 2 minggu yang lalu tentang hukum Tuhan. Siapa yang menulis 10 hukum? Tuhan. Oke, di mana dia menulis 10 hukum ini? Di Loh Batu, kita sudah tahu bersama. Terus dengan apa dia menulis? Dengan gambar udah ada sih. Dengan
Jarinya sendiri dia tulis. Nah, yang by the way lagi nih, teman-teman semuanya, ini adalah 10 perintah atau 10 hukum ya. Bukan 10 saran. Kalau saran bisa diikutin, bisa enggak. Tapi kalau perintah, kalau orang tua perintah sama anak, harusnya anaknya biasanya harus diikuti. Jadi ini adalah 10 perintah atau hukum. Jadi kita biasanya mengikuti. Oke. Itu review dari pelajaran yang 2 minggu lalu. Dikatakan dalam Keluaran 20 sebentar. Di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 tadi sudah dibacakan. Nah, lucunya adalah ini adalah satu-satunya hukum atau perintah yang dimulai dengan kata ingatlah. Biasanya kalau Tuhan bilang, kalau seseorang bilang, manusia lah, nggak usah Tuhan, seseorang bilang ingatlah, harapannya dia apa? Jangan lupa. Nah, jangan sampai dilupakan, tapi Tuhan tahu awal dan sampai akhirnya. Nah, Tuhan juga tahu manusia. Mungkin manusia ini bisa lupa. Dan juga, atau karena mungkin tertipu juga. Nah, jadi Tuhan ini mengingatkan kembali, dan ini satu-satunya hukum yang dimulai dengan kata ingatlah, supaya kita bisa tidak melupakannya. Nah, yang pertanyaan saya, bukan pertanyaan, kalau saya memberi ilustrasi, kalau saya minta tolong sama Bapak Gary, beliin, ingat ya, nanti pulang kerja tolong beliin mangga di pasar, karena misalnya saya mau bikin es buah, misalnya gitu. Nah, harapan saya Bapak Gary ingat dong pas dia pulang kantor, dia bawa mangganya. Nah, pertanyaannya, kalau saya nggak pernah bilang, terus saya mengharapkan Bapak Gary pulang bawa mangga, benar nggak? Maksudnya saya mengharapkan Bapak Gary bisa ingat. Saya mau jelasin di sini bahwa ketika Tuhan bilang ingatlah, sebelumnya sudah pernah diberitahu, makanya Tuhan ingetin lagi gitu loh. Kalau Tuhan nggak pernah ngasih tahu, nggak pernah itu, ngapain dibilang ingatlah? Ya orang juga nggak akan tahu, ya nggak sih? Si Bapak Gary ini juga nggak akan tahu kalau misalnya saya maunya Bapak Gary pulang dari kantor beli mangga, saya nggak pernah bilang. Terus saya tiba-tiba bilang ingat ya Bapak Gary, ingat. Apa gunanya gitu kan? Nah, kenapa Tuhan bilang ingatlah? Karena selain supaya manusia nggak lupa, karena manusia juga sebenarnya udah dikasih tahu dari zaman dahulu. Oke, contoh. Siapa yang tahu di sini hari ulang tahun saya? Siapa yang ingat hari ulang tahun saya? Saya lah. Cuma suami saya lah. Kenapa? Kenapa? Sama, saya juga nggak tahu ulang tahunnya Cilipan kemarin. Nah, kenapa? Karena memang saya cuma kasih taunya ke Bapak Gary. Semua yang di sini saya nggak pernah kasih tahu. Oh, bulan segini tanggal segini saya ulang tahun. Jadi ngapain saya bilang ingat ya? Kalau saya bilang ingat ya ulang tahun saya, kira-kira Bapak Ibu mau gimana? Saya nggak tahu. Katanya gitu kan? Nah, sama seperti itu di dalam hukum yang keempat ini. Jadi kalau sekarang jadi sangat jelas bahwa sahabat ini ada. Ini kan hukum ini diberikan di mana? Gunung Sinai, ya kan? Itu beberapa ribu tahun atau beberapa ratus tahun ya setelah penciptaan. Ratus apa ribu lah, pokoknya sekian lama setelah penciptaan baru hukum ini diberikan. Nah, orang mungkin berpikir bahwa hari Sabat ini adanya di dalam hukum, tapi enggak, saudara-saudara, itu ada jauh sebelumnya. Makanya Tuhan bilang ingatlah. Cocok nggak sih sama dengan apa yang tadi
kita belajar di dalam buku Kejadian. Nah, tunggu. Masih di dalam buku Keluaran 20 ayat 8, ada 3 hal lagi. Kalau kita baca buku di ayat 8 dan 9, ada 3 hal yang Tuhan lakukan. Apa aja? Yang pertama, ayat 8 dan 9, Keluaran 20. Oke. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Oke. Karena apa? Setelah itu, Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan. oke, Tuhan mau kasih tahu di situ, Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan ya. engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan Ya. atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Oke. Nah, yang ini di ayat selanjutnya. Sorry, maaf. Berarti ayat yang sebab 6 hari lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskan. Oke, ada 3 hal lagi kan di situ? Sama nggak sama yang terdapat di Kejadian? Dia berhenti atau beristirahat, lalu yang kedua dia memberkati, dan yang ketiga dia menguduskannya. Jadi Sabat yang ada di dalam hukum 10 hukum itu adalah Tuhan mau menunjukkan kepada sahabat yang ada di penciptaan. Maksudnya Tuhan kasih ingat dan kuduskanlah hari Sabat, itu maksudnya ingat loh, penciptaan ini saya yang menciptakan kamu, bukan kamu dari yang lain. Begitu Tuhan mau kasih. Ada ya benang merahnya ya, maksudnya bisa didapatkan ya benang merahnya ya. Nah, jadi siapa yang menciptakan Sabat? Tentunya yang menjadikan langit dan bumi, dan dia juga yang menciptakan hari Sabat. Nah, siapakah itu? Yaitu dalam Kolose 1 ayat 16 tadi kita sudah baca, adalah Yesus. Jadi orang yang sama yang menciptakan dunia, dia juga yang menciptakan hari Sabat. Oke ya, di dalam Keluaran ini hukum, ini Kejadian, ini ya kan, penciptaan ada di Kejadian, ini ada di dalam hukum di Sinai, dan ini yang tadi yang kita baca, pesan malaikat ke seluruh bumi untuk manusia di akhir zaman. Benang merahnya dapat semua ya. Oke. Next. Inilah mengapa dalam Kejadian 20 ayat 10 dikatakan bahwa tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jadi bisa dibilang hari Tuhan itu hari apa? Hari Sabat. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Matius 12 ayat 8, Markus 2 ayat 28, boleh dicatat kalau mau. Lukas 6 ayat 5. Ini kata-kata Yesus sendiri yang tertulis dalam Alkitab. Katanya karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi yang mana yang hari Tuhan adalah hari Sabat. Jadi hari Tuhan yang benar yang menurut Alkitab itu hari Sabat. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini dia nih. Apakah hari Sabat itu? Sebagian orang bisa bilang, oh ini adalah hari Sabtu. Ini adalah hari yang Minggu. Ini juga bisa hari apa aja, yang penting kita beristirahat. Oke, siapa yang benar? Mari kita pelajari. Dalam Alkitab bahasa Inggris, saya sengaja nggak terjemahkan ke bahasa Indonesia. Keluaran 20 ayat 8 sampai 10. Ayat 8 dan 10 dibilang, ingatlah, remember the Sabbath day to keep it holy. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. The seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Nah, selalu di situ ada kata yang saya kuningin, the. Jadi maksudnya itu adalah hari yang spesifik. Hari satu hari yang spesifik, bukan satu minggu itu aja semua harinya Tuhan. Bukan. Maksudnya adalah satu hari yang spesifik.
Oke ya. Nah, teman-teman, Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa dikatakan adalah hari yang ke 7 tadi ya. Hari yang ke 7. Kalau teman-teman lihat di kalender kebanyakan, hari ke-7 biasanya hari apa? Yakin. Zaman sekarang sih banyaknya hari Minggu memang. Tapi kalau zaman dulu hari Sabtu. Nah, oke. Kalau nggak percaya kalau bahwa yang dikatakan Alkitab, menurut Alkitab hari ke-7 itulah adalah hari Sabtu dan hari pertama itu adalah hari Minggu. Ini saya pakai masih bahasa Inggris, maaf. Oke, kita ke kamus. Ini saya ketik aja ya, ini linknya. Hari Minggu. Kelihatan atau enggak? Di sini dikatakan kalau Minggu itu ditulis dengan huruf besar, artinya M gede itu, terus Minggu itu adalah artinya apa? Hari pertama dalam jangka waktu satu minggu Ahad. Oh. Jadi itu adalah hari pertama menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita nggak usah ke bahasa Inggris dulu, kita ke bahasa Indonesia. Berarti kalau minggunya biasa itu 7 hari maksudnya, jadi 1 minggu gitu. Tapi kalau minggunya hari Minggu, M-nya gede, itu dibilang adalah hari yang benar nggak? Hari pertama kan? Nah, kita lihat di dalam yang selanjutnya. KBBI lagi. Kalau Sabat, hari apakah? hari ke-7. Boleh baca biar saya nggak salah. Kakak bisa baca nggak? Kedekatan. Hari ke-7 ya. Ya, terus apa lagi? Hari Tuhan beristirahat sesudah menciptakan alam semesta menurut kitab Taurat. Biasanya dikhususkan untuk beribadah. Oke. Jadi hari apa menurut KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hari ke-7. Hari Sabat itu hari 7. ke-7. Nah, kalau Minggu itu hari pertama, berarti kita hitung aja. Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Jadi hari apa hari Sabat? Hari. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut Alkitab. Saya begini. Oke, baik. Jadi kita udah ketemu ya jawabannya ya. Hari apa yang disebut hari Sabat atau hari Tuhan itu ada yang benar menurut Alkitab hari? Menurut Alkitab hari ke-7 atau hari? Oke, teman-teman. Di sini saya tidak mau merendahkan atau membuat saudara-saudara mau mendorong untuk memasuki agama tertentu dan lain sebagainya. Enggak, saya hanya memaparkan apa yang ada di dalam Alkitab. Dan keputusan itu ada di dalam hati saudara-saudara. Apakah ini benar atau tidak, saudara pelajari lebih lanjut. Setelah pulang, ini nanti di rumah masing-masing boleh dipelajari lagi. Ada bahannya, nanti dikirimkan yang tentang apa judulnya? Bata tanpa jerami. Batu bata tanpa jerami. Bisa dipelajari lebih dalam lagi kalau misalnya saudara masih ragu. Nggak apa-apa, saya nggak masalah. Oke, jadi hari Tuhan itu adalah hari Sabat atau hari Sabtu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bukannya Sabat itu harusnya untuk orang Yahudi aja? Gimana? Oke, kita baca di Markus 2 ayat 27. Pertanyaan ini biarlah yang menjawab Alkitab sendiri. Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Oke. Lukas 20 salah tadi berapa? Markus 2 ayat 27 dikatakan
hari Sabat diadakan untuk manusia? Berarti yang manusia orang Yahudi doang. Kalau pertanyaan saya, kalau memang Sabat itu hanya untuk orang Yahudi, berarti manusia itu yang Tuhan bilang di sini nih, hari Sabat diadakan untuk manusia. Berarti yang manusia orang Yahudi doang dong. Kita apa? Kita bukan orang Yahudi kan? Berarti kita bukan manusia. Wow. Oke, biarkan Tuhan yang menjawab di hati saudara masing-masing. Jawaban dari pertanyaan, bukankah Sabat hanya untuk orang Yahudi? Dan by the way lagi nih, nggak ada loh ditulis di dalam Alkitab Sabat orang Yahudi. Pernah nggak ditulis begitu di dalam Alkitab ya? Sabat orang Yahudi. Bukan. Yang selalu ditulis adalah Sabat Tuhan Allahmu, Sabat Tuhan Allahmu. Untuk manusia, Sabat Tuhan Allahmu, bukan Sabat orang Yahudi. Di Alkitab tidak pernah ditulis seperti itu. Itu semua memang pure dari manusianya sendiri yang bikin nama-nama bahwa Sabat hanya untuk orang Yahudi. Oke. Jadi Sabat, kesimpulannya adalah Sabat tidak pernah menjadi lembaga eksklusif bangsa Yahudi. Boleh baca Yesaya 56 ayat 6 dan 7. Dengan cepat boleh tolong Yesaya 56 ayat 6 dan 7. Yesaya 56 ayat 6 dan 7. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjianku, mereka akan kubawa ke tubuhku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Rumah doa bagi segala bangsa. Jadi Tuhan bilang di ayat yang awalnya, di ayat yang ke-6, dibilang apa? Orang yang asing atau non-Yahudi di situ dibilang. Nah, masalah. Boleh kok. Malah harus juga mereka menguduskan, mengingat dan menguduskan hari Sabat. Oke. Jadi, apakah pertanyaan saya? Apakah saudara-saudara sudah yakin bahwa Sabat memang diciptakan untuk semua manusia, bukan cuma bangsa Yahudi? Amin. Menurut Alkitab yang mengatakan. Baik. Nah, ada lagi fakta yang lain bahwa Sabat bukan diciptakan untuk bangsa Yahudi saja. Kita udah pelajarin tadi di dalam penciptaan, ya kan? Dalam penciptaan kita sudah pelajari. Nah, penciptaan ini pada saat zaman penciptaan kira-kira ada bangsa Yahudi nggak? Udah ada belum bangsa Yahudi? Belum. Jadi jelas bukan hanya untuk bangsa Yahudi. Dan kalau kita pelajari di dalam kitab Kejadian, ada dua lembaga yang Tuhan izinkan ada di situ. Yang pertama adalah Sabat atau beristirahat di hari Sabat, dan yang kedua adalah tentang pernikahan Adam dan Hawa. Jadi lembaga pernikahan. Dua-duanya ini adalah lembaga yang paling tidak disukai oleh setan. Makanya jangan heran kalau dia nggak mau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang ada di sini mengetahui tentang Sabat yang sebenarnya dan ingin rumah tangganya bahagia. Faktanya adalah bahwa banyak rumah tangga yang tidak berbahagia. Entah itu karena apapun, tapi saya yakin itu juga adalah karena setan tidak suka, makanya dia menggunakan berbagai macam cara agar rumah tangga hancur. Jadi ada dua lembaga yang Tuhan ciptakan di dalam Kejadian yang memang sangat tidak suka, setan sangat tidak suka, yaitu ada Sabat dan adalah lembaga pernikahan. Faktanya ada 4 dari 10 pernikahan itu bercerai. Dan saya juga nggak tahu zaman sekarang kalau Tuhan ciptakan ada Adam dan Hawa, tapi di lain sisi zaman sekarang setan
menciptakan Adam dan Adam, Hawa dan Hawa. Kita sudah tahu bersama bahwa memang dia serang habis-habisan dua lembaga itu. Dia tidak suka. Jadi apa yang topik yang paling dibenci oleh setan? Itu adalah tentang sahabat yang benar. Dia sangat membencinya dan dia nggak mau setiap orang mengikutinya. Teman-teman, saya nggak mau terlalu masih banyak yang bisa dipaparkan, tapi nanti ada yang akan dibagikan PDF-nya sama Bapak Gary tentang ini nih, batu bata tanpa jerami ini. Bisa baca sendiri dan pelajari sendiri di rumah dan dicek lagi apakah yang saya katakan ini benar atau tidak. Dicek lagi, dipelajari kembali. Jangan mentang-mentang si Jenny ngomong begini udah benar aja. Bukan, jangan. Harus pelajari lagi supaya tidak tertipu. Ingat, hanya berapa orang yang tidak tertipu di zaman Nuh? 8. Saya yakin itu adalah yang membaca firman Tuhan dan mengikutinya. Oke, saya mau punya testimoni, kesaksian. Teman-teman, saya bukan lahir dari keluarga yang juga mengingat dan menguduskan hari Sabat. Saya lahir juga di keluarga yang tidak menguduskan itu. Sampai akhirnya Tuhan izinkan di saat saya 12 tahun waktu itu ya. Akhirnya Tuhan kasih kebenaran ini ke saya. Pada saat itu saya juga masih kayak, masa sih nggak mungkin kepercayaan, saya nggak bilang agama ya, kepercayaan yang selama ini saya sudah anut salah. Semua orang juga semuanya nggak ada yang menguduskan hari Sabat, nggak mungkin. Saya juga merasa seperti itu pada saat itu. Tapi hari demi hari akhirnya lewat belajar Alkitab, apa yang Tuhan kerjakan di hati saya? Tuhan kerjakan bahwa Dia mau menunjukkan bahwa nih, saya kasih tahu ini karena saya sangat mengasihi kamu Jenny. Makanya saya kasih tahu kamu supaya kamu dimerdekakan. Dan akhirnya saya menyerah. Dan saya bilang, oke Tuhan, kalau memang Tuhan ini adalah kebenaran Tuhan, ya sudah, saya mau ikutin itu. Dan akhirnya ketika saya mengikuti itu, somehow bukannya nggak ada ini ya, bukannya jadi nggak ada beban atau apa, bukan. Tapi saya mendapatkan sukacita tersendiri. Karena saya nggak harus bekerja selama 7 hari penuh. Ada 1 hari di mana saya bisa beristirahat. Dan itu adalah hari yang Tuhan bilang, Tuhan berhenti, Tuhan berkati, Tuhan kuduskan. Teman-teman, kiranya apa yang Tuhan beritahu pada saat ini, doakan dan terus menyelidiki firman Tuhan. Biarkan Tuhan yang terus menuntun dan memberikan keyakinan itu kepada teman-teman sekalian. Oke, saya skip dulu ini. Saya mau kasih tahu yang ini boleh lah. Dibilang di dalam ayat Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan suruh kecap dan lihat. Kalau kecap bisa dirasain sama orang lain? Orang lain yang ngerasain, saya tahu rasa itu manis. Enggak, harus saya sendiri yang ngerasain. Jadi teman-teman, tentang hal ini kecap juga sendiri dan lihat betapa baiknya Tuhan itu. Baik, saya skip, saya lanjut ke sudah mau terakhir kok. Oke, pertanyaannya, apakah Yesus menguduskan hari Sabat juga? Bagaimana dengan pengikutnya atau para rasul, para muridnya? Bisa dibaca nanti dipelajari lagi di kertas yang akan dibagikan itu, supaya bisa dipelajari sendiri. Nah, kalau di dalam yang saya tahu bahwa dari zaman Adam sampai zamannya si Musa, semuanya menguduskan hari Sabat. Dari zaman Musa sampai zaman Yesus, semuanya menguduskan hari Sabat. Sampai zaman para rasul, semuanya menguduskan hari Sabat. Jadi ketika kita menguduskan hari Sabat,
Walaupun seluruh dunia saat ini sedang tidak menguduskannya, atau mungkin belum tahu, saya juga nggak tahu kan, mungkin mereka belum tahu, kita nggak tahu juga. Atau mungkin memang setan sudah menipu dan akhirnya mereka tertipu, kita nggak tahu juga. Walaupun jumlah kita sedikit yang mengetahui tentang kebenaran ini, tapi dari zaman Adam dan Hawa banyak orangnya. Jadi tenang aja, bahkan Yesus sendiri yang akan menjaminnya. Nah, ini yang luar biasa. Yesaya 66 ayat 22 dan 23. Saya baca, atau ada yang mau baca? 2 ayat terakhir kayaknya. Yesaya 66 ayat 22 dan 23. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Oke, kata Tuhan apa? Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Di mana itu terdapatnya? Langit yang baru dan bumi yang baru, di mana itu? Surga. Di surga. Ternyata di surga kita akan juga Berhari Sabat. menguduskan hari sabat. Sabat berganti sabat. Seluruh manusia datang untuk menyembah Tuhan. Kata Tuhan, jika kamu mengasihi aku, siapa di sini yang mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Itulah alasannya, kalau mau dikatakan kenapa kamu menguduskan hari sabat, karena saya mengasihi Tuhan. Saya tidak bisa mengasihi Tuhan kalau Tuhan tidak kerjakan itu di dalam saya. Oke? Nah, ada lagi dikatakan kan bahwa bahwa di akhir zaman akan ada semua pengetahuan bertambah-tambah, termasuk pengetahuan tentang firman Tuhan. Tentang hari Sabat ini, kenapa saya mau bilang ini adalah hari yang spesial? Buang airnya ya. Bos, jangan dibuang airnya. Oke. Ada hari pertama Tuhan ciptakan. Apa itu hari pertama? Hari Minggu. Ahad. Apa itu? Hari Minggu. Lalu hari kedua, hari apa? Senin. Hari ketiga, Selasa. Boleh. Hari keempat, Rabu. Hari kelima, Kamis. Hari keenam, Jumat. Dan hari ketujuh masih dibuka. Hari ketujuh adalah hari Sabat. Kalau di bahasa Indonesianya hari Sabtu ya. Tuhan, apa yang Tuhan lakukan di dalam tadi di hari Sabat? Berhenti beristirahat. Dia berhenti. Set. Yang kedua yang dia lakukan? Berhenti. Dia tambahin lagi berkatnya. Yang ketiga? Menguduskan. Saudara-saudara, yang mana yang spesial? Boleh nih kalau mau didengar silakan. Saya cuma mau ngasih tahu ilustrasinya adalah hari seperti itu. Kalau orang bilang semua hari sama aja, yang penting saya bisa beristirahat. Tidak, Tuhan mencurahkan berkatnya yang berbeda di hari ketujuh. Kalau kita lihat di sini, anak-anak juga pasti mau milihnya yang ini, nggak mau dia milih yang lain. Nah, sebagaimana Tuhan beristirahat di hari yang sama, kita pengikutnya kiranya juga mengikuti dia dan beristirahat di hari yang sama. Karena apa? Karena di hari itu Tuhan mencurahkannya berkatnya berlipat kali ganda. Oke teman-teman, kata Tuhan, oh ini masih bahasa Inggris, maaf. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Kiranya saat kebenaran ini boleh kita pelajari lagi dan kiranya Yesus memanggil kita semua untuk mengikuti setiap perintahnya, karena perintahnya itu akan memerdekakan kita.
Boleh kita berdoa bersama-sama? Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran yang sudah kami ketahui pada saat ini, yang kami yakin Tuhan yang menyampaikan untuk kami agar kami tidak tertipu oleh si jahat. Kami tahu Tuhan begitu banyak penipuan yang telah Dia kerjakan selama ini di muka bumi ini, agar setiap orang tertipu dan binasa dan tidak dapat bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ya Tuhan, kami memohon kiranya kami berterima kasih terlebih dahulu Tuhan, karena atas kasih karunia-Mu kami boleh diberitahukan satu lagi kebenaran, mutiara kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa, yang akan memerdekakan kami, yang akan melepaskan kami dari pengaruh si jahat. Bapa, tolonglah kami, kerjakanlah kebenaran itu di dalam hati kami. Kami rindu Roh Kudus-Mu selalu menjadi bagian kami, sehingga Roh Kudus yang akan terus mengerjakan setiap kebenaran yang akan kami dengarkan dalam firman Tuhan. Bapa di surga, kami rindu Tuhan lekas datang, dan kami rindu kami juga bisa selamat sama seperti 8 orang di zaman air bah. Bapa di surga, tolong kerjakanlah keselamatan kami, dan tolonglah bantu kami untuk bisa juga menyucikan hari Sabat Tuhan dengan benar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.